Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa ya. Kita masih bisa bercengkrama melalui video pembelajaran. Baik ya, langsung saja. Mungkin ini video terakhir ya yang saya buat untuk kalian nih angkatan Koronces ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik lagi dari yang selama ini kita lakukan. Ya, di materi terakhir ini menjelang ujian kita akan coba mengulang kembali nih pembahasan yang mungkin kemarin teman-teman ada yang tidak sempat mengikuti pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, karena ini akan kita ujikan di ujian madrasah. Ya baik, kita punya dua materi, yaitu membaca tabel sama aplikasinya gitu ya. Kita bahas beberapa soal agar durasinya tidak terlalu panjang. Baik, nih langsung saja kita bahas ke nomor 5, karena umumnya nanti soal-soal ujian madrasah akan seperti ini ya, dengan diberikan informasi ketersediaan tabel, karena kita kan nggak boleh buka tabel kalau lagi ujian. Ya baik, ini langsung nomor 5 ya. Diketahui peluang dari 0 sampai 1,08 itu di tabel 0,3599 ya, dengan Z-nya pub acak yang berdistribusi normal. Nah, kita diminta membaca nilai tabel untuk Z kurang dari min 1,08 ya. Ini kan saya udah buat ituannya nih, tabelnya biar kelihatan lebih bagus gitu ya. Bawain dikit lah, tidak mengganggu atasnya ya, karena pertanyaannya peluang Z kurang dari min 1,08 ya. Ini kan kalau minus berarti ada di sebelah kiri ya, kita anggap aja dia ada di sini ya, min 1,08. kurang dari berarti ke kiri kan, makin kecil gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat bahwa dari 0 sampai tahingga kan nilainya 0,5. Kemarin prinsipnya yang besar dikurangi kecil. Dari 0 sampai tahingga kan besar, nilainya peluangnya berapa? 0,5 ya, karena setengahnya ini dari 0 sampai tahingga nilai peluangnya 0,5. Dari 0 sampai min tahingga juga 0,5. Berarti peluang arsiran yang besar itu 0,5 dikurang ya dari 0, dari min 1,08 sampai 0. Peluang dari min 1,08 kurang dari Z kurang dari 0 ya. Karena nilai peluang itu simetris, dari minus itu nilainya akan sama dengan dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,08 ya. Nah, 0,5 dikurang, nah ini kan ada diketahui itu 0,3599 ya. Berapa tuh? Belakangnya 1. Oh, ada 2. 5, coba hitung. 0,5000 dikurang 0,3599 ya. Biasanya nggak pakai kalkulator ya. Ini 1, ini 0. Oh, langsung ya A. 0,1401 gitu ya. Oh, tulisannya jadi jelek nih. Udah lama nggak pakai tablet nih. Oke, saya rasa itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 6 ini pun tidak berbeda dengan nomor tadi yang sebelumnya. Kita punya dua informasi. Kita punya informasi bahwa peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2,8 ya. Kita anggap aja positif kan, sama aja, 0,4974. Kita juga punya informasi dari 0 sampai Z sampai 2,5. Nilainya 0,4938. Ini tulisannya jelek ya. Maklumin aja ya. Yang ditanya ini peluang dari 2,5 sampai 2,8. Peluang 2,5 kurang dari Z kurang dari 2,8. Berapa nih? Ya, 2,5 kan di sini ya. Apa aja di sini kira-kira.
2,5. Kemudian 2,8-nya di sini. Nah, ini kan ya yang ditanya, peluang kan sama juga luas daerah di antara 2,8 sampai 2,5 ya. Berarti ini kemana sama, yang besar dikurangi yang kecil, itu prinsipnya. Berarti peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 2,8 dikurang peluang dari 0 sampai 2,5 gitu ya. Jadi peluang dari sini sampai sini dikurang yang kecil, ya kan? Tinggal kita masukin aja tuh. Oh, ini tinggal dikurang aja di sini ya. Set, biar gampang, gak usah nulis lagi, dikurangi. 4 dikurang 8 berapa? 6 ya. Oh, yang belakangnya 6, 0036 gitu. Langsung 00 ya. Namanya 0,0036 ya. Hitung sendiri juga boleh. Gampang ya. Lanjut. Ya, nah di nomor 7 ini juga sama. Kita punya dua informasi, peluangnya itu dari 0 sampai 7,5 ya, 0,75 itu nilainya 0,2734. Kemudian peluang dari 0 sampai Z sampai 3,15 0,4992 ya. Yang ditanya peluang min 0,75 kurang dari Z kurang dari 3,15 ya. Untuk mempermudah ya kita gambar nih, karena minus kan sebelah kiri ya, minus nih min 0,75, kemudian 315 berarti di sini 315 berarti daerah yang ini ya, dua daerah dari 0 sampai min 1,75 sama yang ini berarti ditambah kan, dari 0 sampai min 0,75 ditambah dari 0 sampai 3,115 ya, tinggal dijumlahin aja nih. Tulis dulu deh, peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 0,75 ditambah peluang dari 0 sampai 3,15 ya. Tambahin, taruh di bawah sini 6, belakangnya 6. Oh, langsung C, 0,7226 betul nggak? 9 tambah 3 kan 12, 51 gitu ya. 8 tambah 4 berapa? Salah ya. Ya pokoknya itulah 0,7726 ya. Gampang banget nih. Baik, nah untuk nomor 8 nih yang terakhir dari pembacaan data, ini diketahui peluang dari 0 sampai min 1,35 ini 0,4115 gitu ya. Yang ditanya peluang Z lebih dari min 1,35 ya. Tinggal kita gambar saja. Z min 1, berapa tuh? Min 1,35 sini berarti ya. Min 1,35 lebih dari berarti ke kanan kan? Semuanya ke kanan, lewatin 0 sampai plus tahingga ya. Sehingga karena dari 0 sampai tahingga ini nilainya 0,5 berarti ditambah dengan dari 0 sampai min 1,35 gitu ya. Jadi gambar ini memang digunakan untuk memprediksi dia nih maunya apa gitu. Sehingga peluang dari Z lebih dari min 1,35 ini ya 0,5 ditambah peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,35 gitu. Ya. Berapa tuh? 0,5 ditambah 0,4115 berarti 0,9115. Mana ada nggak? Wah, ada dong ya. Gitu ya. Jadi saya rasa membaca tabel ini sangat mudah. Tinggal diulang-ulang aja. Kalau ya saya sih patokan selalu pada gambar. Saya tidak karena butuh kekuatan konsep. Kalau kita nggak pakai gambar, oh ini harus ditambah, harus dikurang, dijumlahin doang, ditambah 0,5, dikurang 0,5 atau 0,5 yang dikurang, yaitu kalau menurut saya sih jadi ribet. Jadi kalau digambar kan gampang tuh, tinggal kita lihat aja dia maunya apa.
ya. Kalau kita udah tahu dia maunya apa kan gampang tuh, nggak ngambek lagi. Kan gitu ya. Baik, lanjut ya. Kita lanjut ke latihan berikutnya tentang pemakaian dari apa yang barusan kita pelajari. Nah, ini contoh aplikasi yang pemanfaatan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas berikutnya yang kalian harus upload ya, karena kita butuh 2 nilai nih di pengetahuan sama di keterampilan. Ini katanya rata-rata berat sebuah kotak itu 283 gram, simpangan bakunya 1,6, dan ditanya berapa probabilitas berat sebuah kotak di bawah 284,5 ya. Ini yang bagian kuning-kuning ini saya tambahin aja biar kita nggak usah buka-buka tabel ya. Ini ya, jadi diketahui informasinya rata-rata kan berarti mu ya, mu 283. Kemudian simpangan baku itu apa? Sigma gini 1,6 ya. Kemudian ditanya berapa probabilitas berat sebuah kotak di bawah, berarti kurang dari kan? Kurang dari 284,5. Berapa peluangnya gitu. Nah, sehingga nilai ini, nilai peubah acak harus kita ubah dulu ke nilai normal ya. Nilai normal itu pakai rumus Z kan? Z apa rumusnya? Nilainya, nilai peubah acaknya dikurang rataan dibagi sama simpangan baku. Gampang kan? Berarti nilainya itu 284,5 dikurang berapa rata-ratanya? 283 dibagi 1,6. Gitu ya. Berapa tuh? 1,5 dibagi 1,6 berapa? Ya biasanya yang diketahui ya 0,94 gitu. Nah, makanya tulisan 0,94. Sehingga yang tadinya ini peubah acak dalam X kita ubah jadi dalam Z. Z kurang dari 0,94. Gitu ya. Ini udah sediain gambarnya. 0,94 itu sama kayak tadi jadinya kan 0,94 kurang dari kemana? Sini kan ya. Semuanya kan sampai minta hingga. Dari 0 sampai tak hingga itu 0,5 ya. Ditambah dari 0 sampai 0,94. Sehingga ini 0,5 ditambah peluang 0 kurang dari Z kurang dari 0,94. 0,5 ditambah berapa tuh? Oh, 0,3264. Hasilnya 0,8264. Ya gitu. Jadi dalam mengerjakan soal-soal di ujian kita tidak perlu tabel karena sudah disediakan datanya di dalam soal. Gitu ya. Jadi memang alurnya kita tulis biar gampang mungkin ya. Kita tulis diketahuinya apa gitu kan. Kemudian yang ditanya apa dalam peubah acak, kemudian kita konversi ke dalam nilai normal, baru kita baca sesuai pembacaan tabel. Lanjut ya, nomor 2. Nah, contoh kedua nih. Dalam sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Jika simpangan bakunya 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam. Gitu ya. Oh, tapi kurang nih kayak ini. Udah enggak apa-apa, kita coba cari ya. Sama nih, diketahui rataan ya. Rataan berarti mu-nya 400. Kemudian simpangan bakunya 20. Ditanya peluang hidup antara 400, berarti 400 kurang dari peluang hidup lama hidup baterai sampai 434,4. Itu. Nah, karena nilai peubah acaknya ada 2, berarti harus kita hitung juga. Ya. Z1 misalnya 400. Z tadi katanya X dikurang mu dibagi sigma. Ya. X-nya berapa? 400 dulu ya. 400 dikurang ratanya berapa? Oh, 400 dibagi berapa? 20. Nah, 400 kurang masukkan 0. Berarti Z pertama 0. Boleh kan? Boleh dong. Z1 lah. Nah, Z yang kedua misalnya. Z yang kedua
ini 434 ya. 434,4 dikurang 400 dibagi simpangan bakunya 20. Ini berapa tuh? 34 ya. 34,4 dibagi 20. Berapa hasilnya? Oh, pasti 1,72 dong. Karena ada di situ di tabel. Ya, sehingga yang ini peluang 400 kurang dari X kurang dari 434 kita rubah. Jadi peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,72. Oh, ini langsung ada di tabel ya. 1,72 kan berarti yang ini kan. Ya ini sesuai sama tabelnya. Berapa? 0, langsung 0,4573. Atau kalau dalam persentase berarti ini 45,73%. Ya, dikali 100 aja. Gitu ya. Ini kayaknya saya perlu latihan lagi nulis di tablet ini. Jadi kurang rapi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi inti apa yang kita omongin. Ya, lanjut ya. Ke soal contoh ketiga. Nah, di nomor 3 ini katanya sebuah permen dipotong dengan rata-rata 25 mm. Iya. Nggak pernah ngukur juga ya. Simpangan bakunya 2 mm. Berapa persenkah kemungkinan permen tersebut diproduksi dengan panjang kurang dari 23 mm? Ya mungkin ini mengukur presisi ya. Kita tulis aja diketahui, yang mana? Diketahui rataan ya, mu kan. Rata-rata 25 mm. Kemudian simpangan bakunya 2 mm. Pertanyaannya, berapa persen kemungkinan si permen tersebut dipotong kurang dari 23 cm? Gitu ya. Ini sama seperti yang tadi, kita ubah Z-nya dulu. Z itu nilai pubacak dikurang rataan dibagi simpangan baku. Nilainya kan 23, dikurang rataannya 25 dibagi 2. 23 dikurang 25 berapa? Minus ya, min 2. Min 2 dibagi 2, 1. Min 1. Sehingga peluang panjang permen kurang dari 23 ini bisa dikonversi jadi peluang Z kurang dari min 1,00 dah, kalau ditampilkan butuh 2 angka. Ya, jadi kalau kita gambar nih di sini min 1,00 kurang dari ya ke sini kan semuanya nih. Berarti ini yang besarnya dari 0 sampai ta hingga itu 0,5 dikurang peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1. Ya, 0,5 berapa 0 sampai 1? Oh, di sini ada nih. 0,34 dikurang 0,3413. Wah, berapa nih? 5, 0 dikurang 3 kan 7 ya kan? 9 dikurang 1 8. 9 dikurang 4 berapa? 5. 4 dikurang 3 1. 0,15 ya. Kalau kurang tepat ya hitung sendiri lah, kan udah tahu saya nggak bisa ngitung. Ya, lanjut 2 soal terakhir ya. Sebuah alat elektronik diberikan jaminan tidak rusak rata-rata 800 hari ya. Langsung aja ya, biar nggak banyak-banyak. Rata-rata 800 hari berarti mu kan? Mu-nya 800. Kemudian simpangan baku sigma 40 hari. Berapa peluang alat elektronik tersebut tidak rusak antara 778 hari sampai 834 hari? Ya, sama kayak tadi berarti ada 2 Z-nya. Kita cari dulu misalkan Z1. Z1-nya nilai pembacak dikurang mu dibagi sigma nih, berapa? X-nya 778 dikurang rata-ratanya 800. Betul. Dikurang 800 hari dibagi simpangan bakunya 40 hari. Berapa tuh? 778 itu berapa? 22 ya? Ya nggak sih? Ya betul. 22 minus dibagi 40. Ini hasilnya harusnya sih 0, minus 0,55. Dari mana? Ya ini udah pasti ada angkanya di sini kan?
Kalau nggak ada ya nggak mungkin karena harus dipakai di situ. Nah, Z yang kedua 834 ya. Nilai pembajak dikurang mu dibagi sigma 834 dikurang 800 dibagi 40. Berapa nilainya tuh? Ya pasti 0,85 kan positif ya. 0,85 tuh makin cepat. Berarti peluangnya yang ditanya peluang antara min 0,55 kurang dari Z kurang dari 0,85. Mana kalau digambar? Ini ya. Sini min 0,55, di sini 0,85. Oh, berarti kita punya dua daerah. Diapain daerahnya nih? Ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Tinggal ditambahin aja. Ya, berapa tuh? 0,2088 ditambah 0,3023. Berapa kalau ditambahin? 11 1 11 1 1 5 0,511. Ya, gampang kan? Yang penting usaha dulu, sabar dan husnuzon. Kalau ini tuh gampang-gampang aja. Baik ya, nomor terakhir nih. Soal terakhir yang kita bahas. PT Work Electronic memproduksi bohlam lampu. Ini mulu pertanyaannya. Rataan hidupnya ya, rataan hidupnya langsung nih, rata-ratanya hidup 900 jam. Kemudian simpangan bakunya itu 50 jam. Pertanyaannya, PT Work Electronic ini ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran 800 ya. Berapa persen dapat bertahan hidup antara 800 sampai 1000 jam. Gitu. Ya sama seperti yang tadi ya. Kita cari Z1 ya, pembacak dikurang rataan dibagi sigma. 800 dikurang rata-ratanya 900 ya, dibagi 50 berapa tuh? 100 dibagi 50 berapa? Oh minus ya ini, sorry. Min 100 dibagi 50, oh min 2 gitu. Nah Z2 nya mana, sini dah. Z2 nilai pembacak dikurang rataan dibagi simpangan baku. 1000 dikurang 900 dibagi 50. Oh, sama nih. Kan 100 ya. 100 dibagi 50 berarti hasilnya 2. Sehingga pertanyaannya peluang dari min 2,00 sampai 2,00 gitu ya. Min 2 ya, sehingga kalau kita gambar ini dari min 2 00 sampai 2,00. Jadi tinggal dijumlahkan saja dari 0 sampai min 2 dan 0 sampai 2. Karena dia simetri sama, berarti ya tinggal dikali 2 aja. Berarti ini sama dengan 2 kali peluang dari 0 sampai 2,00. Berapa nilainya? 2 dikali berapa peluangnya? 0,4772. Dari sini ya. Berapa hasilnya? 2 berarti 4 ya. 14 51 5 berapa? 6. 0,654. Ya kalau salah hitung nih kalian lebih jago lah untuk namanya kelas 12. Ya itu baik. Saya rasa ini soal materi terakhir kita di kelas 12 selama kalian di SMA gitu ya. Materi ini merupakan materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Ya, saya mohon maaf kalau kurang maksimal dalam menyampaikan materi ini. Mohon ridhonya, dan saya juga mendoakan kalian bisa mendapatkan hal-hal
yang baik dari apa-apa yang kita lakukan. Ya, tetap husnuzon sama Allah, apapun yang terjadi, qadarullah itu pasti yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.